Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya Dasa Awatara. Dasa Awatara adalah 10 jelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari ketidakstabilan yang sangat besar. Tugas dari Dewa Wisnu adalah memelihara alam semesta. Maka, ketika alam semesta dalam bahaya yang sangat besar, Dewa Wisnu akan lahir sebagai makhluk hidup untuk menyelamatkan ciptaannya. Beberapa orang meyakini bahwa filsafat Awatara menunjukkan kehidupan peradaban manusia di muka bumi ini. Setiap Awatara merupakan lambang dari setiap perkembangan zaman yang terjadi. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itu aku akan turun ke dunia, wahai Arjuna, untuk menyelamatkan orang-orang saleh dan membinasakan orang-orang jahat, dan menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Berikut ini 10 awatara dari Dewa Wisnu. Yang pertama, Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada saat zaman Satyayuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata, yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu. Kisah tentang Matsya ini dapat disimak dalam Matsya Purana. Diceritakan, suatu saat Raja Satyabrata sedang mencuci tangannya di sungai. Ia melihat seekor ikan menghampiri tangannya, dan ia tahu bahwa ikan itu meminta pertolongan. Saat Raja pun membawa ikan itu ke istana dan merawatnya di sebuah kolam, semakin hari ikan itu semakin besar sampai memenuhi kolam. Kemudian ikan itu dipindahkannya Raja ke kolam yang lebih besar. Namun kejadian yang sama terus terulang. Melalui suatu upacara, diketahui bahwa ikan raksasa itu adalah kelahiran dari Dewa Wisnu. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ikan tersebut dibawanya ke samudra. Ikan itu kemudian menyampaikan bahwa dalam 7 hari banjir bah akan melanda bumi dan memerintahkan sang raja untuk membangun batra besar. Ia juga memerintahkan agar raja nantinya harus mengisi batra tersebut dengan makhluk hidup yang berpasangan, serta membawa saptarsi. Ikan tersebut juga berpesan agar setelah banjir tiba, batra tersebut agar diikat di tanduknya dengan naga Basuki sebagai talinya. Dikisahkan 100 tahun kemudian, bumi dilanda kekeringan dan kelaparan dialami semua makhluk hidup. Tiba-tiba, langit diselimuti 7 macam awan, dan terjadilah hujan yang sangat lebat di muka bumi. Raja Satyabrata yang menuruti perintah dari sang ikan akhirnya selamat beserta para pengikutnya. Ikan tersebut sampai saat ini disebut sebagai Matsya Awatara. Kisah dengan tema yang sama juga dapat disimak dalam kisah Nabi Nuh dan beberapa lain dari Yunani dan Amerika. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satyayuga, mengambil wujud kura-kura raksasa yang bernama Akupa. Pada saat itu, para dewa dan asura mengadakan sidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang membuat siapa saja yang meminumnya dapat hidup abadi. Narayana atau Dewa Wisnu bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Kesira atau yang disebut dengan Kesira Segara, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta, maka lakukanlah hal itu." Setelah mendengar perintah itu, para dewa dan asura pergi ke lautan susu atau Kesira Segara. Mereka memerlukan alat untuk mengaduk lautan tersebut.
Di Pulau Sangka terdapat Gunung Mandara yang disebut dengan Mandaragiri yang tingginya sekitar 11.000 yojana. Sang Anantaboga kemudian mencabut gunung tersebut beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan ke Laut Kesira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura atau kurma bernama Akupa yang merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan gunung tersebut agar tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelilit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncak gunung agar gunung tersebut tidak melambung ke atas. Kemudian para dewa dan asura memutar Gunung Mandara. Para dewa memegang ekornya, sementara para asura memegang kepalanya. Setelah lautan diaduk, racun yang disebut dengan halahal menyebar dan dapat membunuh seluruh makhluk hidup. Dewa Siwa pun meminumnya sampai lehernya berwarna kebiruan, yang disebut dengan Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, makhluk hidup dan harta karun pun muncul. Akhirnya, Dewi dan Wantari muncul membawa kendi berisi tirta amerta. Para dewa sudah mendapat banyak bagian, sementara asura atau raksasa belum sedikit pun. Akhirnya, para asura merebut paksa tirta amerta untuk dimiliki. Dewa Wisnu kemudian mencari siasat untuk merebut kembali tirta amerta. Kemudian, ia menjelma menjadi wanita cantik bernama Mohini yang akhirnya dapat menipu para asura. Tirta amerta pun kembali ke tangan para dewa. Menyadari hal itu, asura marah dan terjadi peperangan antara para dewa dan para asura. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata saktinya yaitu cakra untuk mengalahkan para asura. Para dewa kemudian pergi ke Wisnu Loka untuk meminum tirta amerta sehingga hidup mereka abadi. Melihat hal itu, seorang raksasa merubah wujudnya menjadi dewa. Namun, Dewa Aditya dan Chandra mengetahui hal itu dan melaporkan pada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun berhasil memenggal kepala raksasa tersebut. Namun, kepala raksasa tersebut tetap abadi karena sudah terkena tirta amerta. Raksasa itu pun marah dan bersumpah akan memakan Aditya dan Chandra pada pertengahan bulan. Yang ketiga, Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Melihat bumi akan mengalami kehancuran, Dewa Wisnu menjelma menjadi babi hutan dengan kedua taring yang mencuat dengan tujuan untuk menopang bumi yang dijaduhkan Hiranyaksa. Namun, sebelum Waraha Awatara dapat menopang bumi kembali, ia harus mengalahkan Hiranyaksa. Peperangan ini berlangsung selama ribuan tahun dan akhirnya Waraha Awatara menikahi Dewi Pertiwi atau Dewi Bumi. Waraha Awatara dijelaskan dalam kitab Waraha Purana. Yang keempat, Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, termasuk segala pengikutnya. Karena bertahun-tahun lalu, adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Waraha Awatara. Untuk mendapatkan kesaktian, ia melakukan tapa kepada Dewa Brahma. Ia kemudian memohon berkat untuk hidup abadi. Namun, Dewa Brahma tak dapat mengabulkannya. Hiranyakasipu hanya tidak dapat dibunuh oleh manusia, hewan, maupun dewa. Saat pagi, siang, maupun malam, di luar maupun di dalam rumah, di air, darat, maupun udara,
dan tidak dapat dibunuh dengan segala macam senjata. Di rumah Hiranyakasipu, Dewa Indra dan bala tentaranya menyerbu. Untungnya, Narada datang dan menyelamatkan Lilawati, yaitu istri dari Hiranyakasipu, dan Prahlada adalah anak dari Hiranyakasipu. Prahlada kemudian dididik oleh Narada untuk menjadi pengikut Dewa Wisnu. Mengetahui hal tersebut, Hiranyakasipu sangat marah dan mencoba membunuh anaknya sendiri. Namun, setiap kali mencoba, ia selalu tidak dapat membunuh anaknya. Kekuatan Dewa Wisnu yang tidak terlihat oleh mata Hiranyakasipu selalu menolong Prahlada. Hiranyakasipu menantang Prahlada untuk menunjukkan Dewa Wisnu. Prahlada berkata, "Ia berada di mana-mana. Ia di sini dan dia akan muncul." Pada petang hari, Dewa Wisnu muncul sebagai Narasingha Awatara, yaitu manusia berkepala singa dan berkuku tajam. Narasingha Awatara dapat mengakhiri Hiranyakasipu karena waktu yang tepat. Berkat atau anugerah dari Dewa Brahma tidak berlaku lagi. Hiranyakasipu memang dibunuh tidak oleh manusia, hewan maupun dewa, tidak di air, darat maupun udara, melainkan di pangkuan Narasingha. Tidak di luar maupun di dalam rumah, melainkan di antaranya. Tidak dibunuh dengan senjata, melainkan dengan kuku Narasingha. Intinya adalah beliau ada di mana-mana dan akan melindungi setiap pengikutnya tanpa memandang keturunan, melainkan hanya ketulusan dan perbuatan baik orang tersebut. Yang kelima, Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavata Purana. Menurut kitab ini, ia adalah seorang Brahmana mungil, putra dari Aditi dan Kasyapa. Pada zaman Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Suatu hari, Raja Bali mengadakan acara besar untuk memberikan hadiah kepada para Brahmana. Sukracarya sebelumnya sudah mengingatkan Raja Bali untuk tidak memberikan hadiah kepada Brahmana yang berwujud aneh. Kemudian datanglah Wamana Awatara dengan wujud Brahmana mungil untuk memohon hadiah. Ia meminta tanah seluas 3 langkah kakinya. Raja Bali pun tak kabur dan memberikannya sepenuh hatinya. Tiba-tiba, Wamana membesar dan membesar. Langkah pertamanya adalah surga dan langkah keduanya adalah bumi. Karena tidak ada tempat untuk melangkah lagi, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya. Dengan itulah Wamana Awatara mengakhiri Raja Bali. Terkesan akan kedermawanan Raja Bali, ia kemudian memberinya gelar Mahabali. Yang keenam, Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri yang bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamadagni marah besar. Jamadagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibu mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Semua anaknya menolak kecuali Parasurama yang cerdas. Semua kakak-kakaknya yang menolak telah dikutuk menjadi batu. Parasurama kemudian berhasil membunuh ibunya. Sesuai dengan janjinya, Jamadagni akan mengabulkan permintaan Parasurama. Parasurama meminta agar Jamadagni menghidupkan kembali Renuka dan kakak-kakaknya dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah dewasa dan selesai berguru, Parasurama mendapatkan anugerah senjata berupa kapak yang sangat sakti. Dikisahkan pada saat itu para ksatria banyak membuat onar. Mereka suka mengkonsumsi berbagai macam minuman keras.
tidak menghormati wanita dan selalu mengganggu ketentraman masyarakat. Hukum di masyarakat tersebut tidak berjalan dengan baik. Orang yang jahat dibebaskan dan dihukum ringan. Orang yang baik malahan dimasukkan ke penjara. Misi Parasurama sendiri adalah menumpas kaum kesatria yang bertindak sewenang-wenang. Ia bahkan mengelilingi dunia sebanyak 3 kali untuk melakukan itu. Setelah misinya selesai, Parasurama tetap hidup karena dia adalah seorang Chiranjeewin atau hidup abadi. Ia bahkan pernah bertemu Rama dan Krishna. Itulah keunikan dari Parasurama Awatara. Yang ketujuh, Rama Awatara. Kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan, kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas, dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rawana. Saking jahatnya, Rawana sampai membuat Ibu Pertiwi menangis dan memohon perlindungan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai seorang Rama. Rama menghabiskan masa mudanya di hutan Dandaka karena diusir ayahnya sendiri Raja Dasarata dan merupakan keinginan dari ibu tirinya. Bersama Sita dan Laksmana, seorang yang setia, Rama mengembara di hutan dan membinasakan para raksasa dan menyebarkan dharma. Suatu saat, Rahwana terpikat pada kecantikan Dewi Sita dan menculik Sita dengan tipu dayanya. Namun, pada akhirnya Rawana dapat dibinasakan dan Sita kembali ke pelukan Rama. Mereka kemudian kembali ke Ayodhya untuk memimpin kerajaan tersebut. Kisah Ramayana tidak hanya berisi tentang kepahlawanan dan dharma, tetapi juga tentang percintaan dan kesetiaan. Terdapat juga kisah pengorbanan dari Sita. Yang ke-8, Krishna Awatara. Krishna merupakan salah satu awatara dari Dewa Wisnu yang berwujud pria berkulit gelap atau biru, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sebagai seorang yang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 dari Dewaki dan Basudewa yang merupakan bangsawan dari kerajaan Surasena. Secara umum ia dipuja sebagai awatara Dewa Wisnu ke-8 di antara ke-10 awatara Dewa Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, Krishna dianggap sebagai manifestasi mutlak dari Tuhan itu sendiri. Dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu dan Krishna, misalnya Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian dari Tuhan itu sendiri. Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok pengembala muda yang mahir bermain seruling, sedangkan dalam Wira Cerita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu, ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Krishna dengan Arjuna sebagai tuntunan ilmu rohani. Yang ke-9, Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja kerajaan Kapilawastu bernama Raja Sudadana. Sementara ibunya adalah Dewi Mahamaya. Ketika baru lahir, Siddhartha kecil sudah langsung dapat berjalan 7 langkah dan secara ajaib, dari tanah bekas injakan kakinya muncul tumbuh bunga teratai yang putih yang mengeluarkan bau harum semerbak.
Akibat dari ramalan seorang Brahmana sakti yang beramalkan bahwa Siddhartha kelak akan menjadi seorang Buddha, maka oleh Raja Sodana, pangeran kecil ini dibuatkan 3 buah istana yang mewah agar ia hidup berkedemangan kemewahan dan kelak hidupnya tidak menjadi seorang Buddha. Namun, akibat melihat 3 peristiwa sederhana yang agung, melihat orang sakit, melihat orang tua yang di jalanan tertatih-tatih, dan melihat orang meninggal, lalu Siddhartha Gautama meninggalkan istana, istri, anak, dan keluarganya dan beserta rakyatnya pergi ke hutan Urawela untuk mencari penawar duka atau penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah usia tua, kesakitan, dan kematian. Setelah mencapai penerangan sempurna, Siddhartha Gautama bergelar Buddha yang mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia untuk menunjukkan jalan yang benar agar umat manusia mencapai kebahagiaan dan terlepas dari penderitaan. Yang ke-10, Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia akan mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti, berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu update mendapatkan notifikasi video terbarunya. Salam Rahayu.